Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan komponen dalam perencanaan pembelajaran dan modul ajar MI atau SD berbasis moderasi beragama. Baik, yang melatar belakangi yaitu perencanaan pembelajaran dan modul ajar di madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar merupakan aspek penting dalam pendidikan Indonesia, terutama dalam konteks moderasi beragama. Berdasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran, di mana pendidikan menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai moderasi beragama. Berikut prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran berbasis moderasi beragama, yaitu prinsip perkembangan, prinsip perbedaan individu, prinsip minat dan kebutuhan anak, dan prinsip motivasi. Mengenai prinsip perkembangan, prinsip perkembangan memiliki makna bahwa anak yang sedang belajar dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang. Setiap tahap perkembangan anak ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda, oleh karena itu, pada waktu pemilihan bahan ajar dan metode mengajar, guru hendaknya memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan anak. Selanjutnya yaitu prinsip perbedaan individu, yang mana setiap anak memiliki ciri karakteristik yang berbeda-beda. Guru perlu memperhatikan karakteristik setiap anak untuk memberikan bantuan belajar bagi anak, baik dalam menyiapkan dan menyajikan pelajaran maupun dalam memberikan tugas-tugas dan bimbingan belajar anak. Yang ketiga yaitu prinsip minat dan kebutuhan anak. Setiap anak mempunyai minat dan kebutuhan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran, guru perlu memperhatikan bahan ajar dan penyampaian sedapat mungkin yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak, agar timbul perhatian, sesuatu yang menarik minat dan dibutuhkan anak. Tentu akan menarik perhatian, dengan demikian mereka akan sungguh-sungguh dalam belajar. Begitupun dengan prinsip motivasi, yang mana dengan memberikan motivasi, guru bisa memiliki peran penting gitu. Jadi siswa agak semangat belajar. Komponen dalam perencanaan pembelajaran berbasis moderasi beragama yaitu tujuan, materi, metode, atau strategi, dan penilaian. Mengenai tujuan, seorang guru dalam melakukan pengajaran harus mengetahui apa tujuan yang akan dicapai, karena tujuan belajar merupakan landasan bagi seorang guru untuk membuat perencanaan yang akan menjadi hasil yang diharapkan dan memfasilitasi siswa untuk mencapainya, seperti informasi verbal, yaitu kemampuan untuk menyediakan respon spesifik terhadap stimulus yang spesifik, misalnya mengidentifikasi, menyusun daftar. Yang kedua yaitu keterampilan motorik, yang mana melibatkan aktivitas berupa tindakan yang bersifat fisik, penggunaan otot untuk melakukan suatu tindakan yang bertujuan. Yang ketiga yaitu sikap, di mana mempengaruhi pilihan individu dalam melakukan suatu tindakan. Yang keempat yaitu keterampilan intelektual, yang kita ketahui bahwa melibatkan kemampuan dalam menganalisis dan memodifikasi simbol-simbol kognitif. Yang terakhir yaitu strategi kognitif, yang berarti kompetensi yang paling tinggi menurut Gagne. Artinya, kemampuan metakognitif ini yang memperlihatkan dalam bentuk kemampuan berpikir, proses, dan belajar bagaimana belajar itu terjadi gitu. Materi merupakan komponen esensial yang harus ada dalam perencanaan pembelajaran, yang biasanya disebut dengan materi ajar. Dalam penyampaian materi, terdapat pokok bahasan yang menjadi bahan untuk mencapai kompetensi landasan KD yang ditargetkan. Langkah-langkah mengembangkan materi ajar yaitu identifikasi SK dan KD, mengidentifikasi jenis materi pelajaran,
identifikasi indikator pencapaian kompetensi, dan penulisan materi ajar dalam RPP atau modul ajar. Selanjutnya yaitu metode strategi. Dalam menyusun dan membuat tujuan pembelajaran tercapai diperlukannya metode. Metode pembelajaran adalah cara dalam penyampaian isi atau materi pembelajaran dalam peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Metode ini diklarifikasikan menjadi 3, yaitu strategi perorganisasian, yang mana metode digunakan untuk organisasi dalam bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran seperti mengorganisasi pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram atau format. Yang kedua yaitu strategi penyampaian, yang mana untuk penyampaian pembelajaran kepada siswa dan untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari siswa. Yang ketiga yaitu strategi pengolahan, yang mana untuk menata interaksi antara keseluruhan komponen pembelajaran, hingga metode berpengaruh pada pengolahan pembelajaran. Untuk mempermudah Anda bisa mencapai kepahaman melalui internet mengenai hierarki strategi pembelajaran. Yang mana kita ketahui metode ini ada beberapa macam, yaitu metode ceramah, penugasan, latihan, dan jawab, diskusi, simulasi, atau lainnya. Berikut adalah cara membuat modul ajar di SD atau MI berbasis moderasi beragama. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran moderasi beragama harus jelas. Contohnya, pada mata pelajaran PAI harus fokus pada pemahaman bahwa agama Islam mengajarkan kedamaian dan menghargai umat beragama lainnya. Yang kedua yaitu menyusun materi inklusif. Materi yang akan ditampilkan harus sesuai dengan nilai-nilai moderasi beragama. Contohnya, dalam mata pelajaran sejarah agama, modul bisa memperkenalkan tokoh-tokoh dari berbagai agama yang berkontribusi dalam peradaban. Yang ketiga yaitu menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif. Artinya, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dan berinteraksi dengan teman sebayanya mengenai diskusi atau supaya bisa memecahkan suatu masalah gitu. Yang keempat yaitu menyusun evaluasi yang mengukur sikap dan pengetahuan. Pada fokus ini yaitu evaluasi yang dapat digunakan yaitu studi kasus yang meminta siswa untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan perbedaan keyakinan gitu, seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.